Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 83. Babak 83, kehidupan manusia tidak berharga seperti rumput. Hujan terus turun seperti mutiara di luar jendela, disertai desahan lembut Nobel yang flawless. Yang Nobel flawless, memproklamirkan diri sebagai orang yang romantis dan sangat tampan. Tentu saja, terlalu dangkal untuk hanya berbicara tentang penampilan. Bagaimana mungkin ketenarannya hari ini hanya datang dari wajahnya dan kekayaan luar biasa. Tidak ada wanita yang pernah menolakku di dunia ini. Petik 2. Dia sekali lagi menghela nafas, membuatnya 3 kali berturut-turut. Ekspresi Dongfang Jingyue masih tenang, seperti bunga yang indah, dan dia berkata, "Yang Nobel Flawless, kamu berbakat tiada taraf. Meskipun Anda rendah hati, ketenaran Anda segera mencapai seluruh dunia kultivasi dinasti Jin. Anda dikenal sebagai musuh bebuyutan kontemporer, sentimental namun romantis yang tidak berperasaan." Petik 2. Kamu juga pernah mendengar namaku. Yang Nobel Flawless agak ceria. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Nama Anda sudah terukir dalam daftar kehidupan dan kematian istana nasib akhir takdir. Keenam kekuatan besar telah bergabung bersama untuk menghabiskan sejumlah besar uang sebagai hadiah. Hidupmu sangat berharga. Petik 2. Dongfang Jingyue menjawab. Feng Feiyun tidak berharap status yang Nobel Flawless menjadi begitu hebat. Dia tidak bisa percaya bahwa Flawless memprovokasi keenam kekuatan besar untuk ingin membunuhnya. Sepertinya gaya hidup kawan ini agak buruk. Mungkin dia memikat istri dari sekte penguasa sekte besar, atau mungkin dia tidur dengan istri nomor 1 dari klan agung. Namun, kata-kata nenek terkutuk ini Dongfang Jingyue tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Dia sangat pintar dan licik. Mungkin, kata-kata ini hanya dimaksudkan untuk menakuti yang Nobel Flawless. Hujan menjadi lebih ringan, seringan helai sutra yang dicampur dengan angin dingin, menyebabkan kursi awan tandu berayun bolak-balik. Yang Nobel Flawless masih duduk di tandu ketika dia dengan angkuh tertawa. Tidak buruk, tidak buruk. Nama saya terukir dalam daftar hidup dan mati, ini benar-benar sedikit di luar harapan saya. Namun, meskipun pembunuh dari Pinnacle Fate Ending Palace mungkin kuat, tidak banyak dari mereka yang benar-benar mampu membunuhku. Kecuali beberapa dewa maut kuno secara pribadi mengambil tindakan, saya masih bisa bermain dengan 10.000 bunga, dan 10.000 bunga akan layu. 1. Mainkan dengan 10.000 bunga, dan 10.000 bunga akan layu. Kata-kata ini adalah slogan tuan muda ini. Saya khawatir yang Nobel Flawless tidak memiliki keterampilan setinggi itu. Petik 2. Feng Feiyun berkata sambil tersenyum. Oh, saudara Feng, sepertinya Anda memiliki masalah besar dengan saya. Mungkinkah Anda menginginkan sebuah kompetisi? Petik 2. Tanya yang Nobel Flawless. Feng Feiyun menjawab. Jadi, apa metode yang akan digunakan? Yang Nobel Flawless bertukar. Jika saudara Feng mengaku bermain dengan 10.000 bunga, dan 10.000 bunga akan layu, maka saya akan mengirimkan 6 keindahan dari suku air. Usia mereka tidak akan melebihi 16 dan mereka semua akan memiliki bakat dan penampilan yang luar biasa. Jika Anda bisa mengubahnya menjadi bunga layu, maka saya akan percaya Anda. Petik 2. Dia dengan lembut mengayunkan lengan bajunya dan 6 bayangan biru ramping terbang keluar dari hujan. Mereka sepertinya meleleh di dalam air, mereka memegang rantai perak ramping dengan gerakan pedang aura. Rantai perak setipis jarum, tetapi satu cambukan cukup untuk membagi ikan sepanjang 10 meter menjadi 2 bagian. Feng Feiyun sudah mengalami kekuatan para wanita muda di sekitar yang Nobel Flawless. Masing-masing dari mereka ganas dan sulit berurusan dengan karakter. Pada saat ini, kombinasi 6 gadis dari suku air sangat brutal, mengirimkan niat membunuh di mana-mana. Keenamnya dan menawan. Tubuh mereka hanya mengenakan jubah skala kecil berwarna biru, memperlihatkan setengah dari puncak kembar mereka, menggoda yang lain. Kaki mereka sangat ramping dan panjang. Mereka halus dan seperti batu giok, dan diisi dengan fleksibilitas dan elastisitas. Tetesan air hujan menetes dari kulit putih mereka. Dengan wewangian dan suhu tubuh mereka, itu menyebabkan seluruh tubuh Feng Feiyun dikelilingi oleh daya pikat manis mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tetapi pada saat ini, Feng Feiyun tidak diizinkan untuk mengagumi pemandangan bunga di depannya.
6 rantai perak itu seperti 6 ular berbisa beracun yang membawa cahaya roh bersama dengan niat membunuh. Itu benar-benar ganas dan kejam, menyebabkan ruang tertutup tanpa celah. Suara mendesing. Feng Feiyun bolak-balik di antara 6 gadis suku air. Langkah kakinya dengan cepat berubah dan tiba-tiba, dia melepaskan telapak tangan, menyebabkan pakaian salah satu gadis imut hancur, memperlihatkan daging putih salju di bawahnya. Adegan ini benar-benar bisa membuat orang lain buta dan tersesat dalam kebingungan. Jika itu orang lain, pada saat ini, mereka tidak akan lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Mereka akan memeluk gadis ini dan memiliki keinginan untuk menekannya dan melakukan pertempuran besar sebanyak 300 putaran. Meskipun kemauan Feng Feiyun kuat, tetapi pada saat ini, dia juga terpengaruh, kekuatan pertempurannya berkurang. Ini bisa menjadi hasil yang ingin dilihat oleh Noble Flawless tanpa celah. Perempuan harus berjuang melawan perempuan. Seorang pria seperti Feng Feiyun bergaul dengan wanita, hatinya pasti panik. Petik 1. Dongfang Jingyue tahu bahwa jika Feng Feiyun terus bertarung, dia akan mengungkapkan penampilannya yang canggung. Pada saat itu, jika 6 gadis suku air mengambil inisiatif untuk melepas pakaian mereka, maka pria mesum ini akan langsung membuang baju besi dan senjatanya. Maka, itu akan memengaruhi semangat kerja. Dia tidak terlalu percaya diri pada Feng Feiyun dan memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Suara kecapi muncul dan menciptakan guntur yang menutupi langit, membekukan semua hujan di sekitarnya. Kemudian, itu mengubah mereka menjadi bila es dan berteriak bergegas ke depan. Lagu pembunuhan Dongfang Jingyue cukup kuat. Feng Feiyun takut disakiti, jadi dia segera mundur dan terbang kembali ke rumah teh. Nenek terkutuk ini jelas tidak percaya padaku dan tidak percaya padaku. Petik 1. Feng Feiyun dengan marah melirik Dongfang Jingyue. Meskipun dia memang sedikit bersebelumnya, tetapi tanyakan pada diri sendiri ini, dikelilingi oleh 6 wanita cantik dan terkubur di bawah laut yang harum, bagaimana mungkin darah seseorang tidak mendidih? Ini adalah sifat manusia. Hanya seorang Kasim yang akan tenang dalam skenario semacam ini. Namun, Feng Feiyun hanya melirik daging putih di depan dada gadis itu beberapa kali dan Dongfang Jingyue sudah memperhatikan situasi dan bertukar dengannya. Seolah-olah dia takut bahwa dia akan menjadi sesat dan kehilangan di tangan 6 gadis. Lute melodi Dongfang Jingyue mengguncang gunung-gunung, menyebabkan angin bertiup dan hujan mengembun menjadi gelombang aura berawan dingin yang mematikan di udara. Ledakan. Gelombang suara yang kuat dan penuh dengan desakan membunuh. Mereka dengan cepat mencacah debu dan lumpur di tanah, mencelupkan 6 rantai besi di tangan 6 gadis suku air menjadi ratusan potong dan membuat mereka terbang. Bang! Bang! Ke-6 gadis dengan kultivasi tinggi semua menabrak pohon maple, menghancurkan mereka. Mereka semua tertutup oleh daun dan darah menetes ke tubuh mereka. 6 keindahan menakjubkan menjadi 6 manusia berlumuran darah, dan mereka tidak bisa berhenti menggigil di tanah. Kulit putih mulus mereka benar-benar dicincang tanpa kecuali. Batuk. Mereka semua batuk darah dan tidak bisa berdiri dari tanah. Bisa keringat muncul di dahi Feng Feiyun saat dia hati-hati menatap Dongfang Jingyue, yang sangat acuh tak acuh. Dia menyesali bahwa nenek terkutuk ini terlalu kejam. Benar saja, wanita selalu ganas terhadap wanita lain. Terutama keindahan terhadap keindahan lainnya. Mereka pasti akan kejam tanpa emosi. Hujan terus mengalir di atas 6 gadis suku air. Karena kulit mereka benar-benar dicincang, di bawah tirai hujan yang turun, itu tidak berbeda dengan menuangkan garam ke tubuh mereka, menyebabkan mereka bergetar lebih saat mereka mulai merengek lemah. Namun, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menggulung tubuh mereka dan bersarang di dalam daun. Mereka pada dasarnya tidak bisa berdiri. Jelas bahwa melodi Dongfang Jingyue melukai mereka semua. Bahkan Feng Feiyun menemukan ini agak tak tertahankan, tetapi yang Noble Flawless dan gadis-gadis lain hanya menonton dari jauh. Tidak ada dari mereka yang datang untuk membantu gadis-gadis ini, atau memberikan obat untuk mereka, atau bahkan membantu mereka berdiri dan menutupinya dengan payung. Ini benar-benar terlalu kejam. Feng Feiyun tidak bisa menonton ini dan berkata, apakah yang Noble Flawless begitu tidak berperasaan sehingga dia bahkan akan mengabaikan gadis-gadis yang mengikuti kamu? Keindahan di dunia ini seperti para jenderal terkenal, kita seharusnya tidak membiarkan kecantikan ini melihat usia tua. Keindahan akan memudar suatu hari, dan pada saat itu,
mereka tidak akan lagi menjadi cantik, dan tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berdiri di sisiku. Jika sudah layu, biarkan bumi kembali ke bumi dan abu kembali menjadi abu. Petik 2. Suara yang Noble Flawless sangat tenang. Jelas bahwa ini adalah kebenarannya. UR, yang berdiri di sebelah Tandu, juga berkata, hanya ada keindahan di sebelah Noble mudaku dari masa lalu sampai sekarang. Pada saat ini, mereka telah rusak bentuknya di bawah melodi dan tidak lagi cantik, sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tuanku lagi. Petik 2. Feng Feiyun ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia berhenti. Bagaimanapun, bahkan para wanita mengatakan kata-kata ini, jadi bahkan jika dia menyela, itu hanya akan menjadi berlebihan. Dia melihat ke arah pohon maple lagi. Keenam gadis cantik itu sekarang berantakan dan basah kuyup dalam hujan. Mereka sekarat sementara semua kemakmuran dan kemuliaan mereka meninggalkan mereka. Mungkin, sebelum hari ini berakhir, mereka akan mati dalam adegan ini di bawah dedaunan yang jatuh dari langit dan dimakan oleh anjing-anjing liar, hanya menyisakan tulang dan rambut berantakan. Keindahan akan selalu memiliki kehidupan yang tidak menguntungkan. Bahkan yang paling cantik akan selalu menjadi mitra dengan bumi, tidak ada yang bisa membantu mereka. Ini pilihan mereka dan inilah hasilnya. Kehidupan wanita sama berharganya seperti rumput, tetapi bukankah lebih buruk lagi bagi kehidupan pria? Jika Feng Feiyun tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memaksa yang Noble Flawless kembali hari ini, maka kematiannya mungkin lebih buruk. Tidak perlu mengasihani orang lain. Pertama, kita harus mengasihani diri sendiri. 1. Bab 84, Peri Cantik. Kehendak Feng Feiyun sangat kuat. Di luar romansa, dia telah melihat banyak hal, jadi dia dengan tenang duduk kembali, seolah-olah dia menjadi patung. Kecapimu tidak hanya cantik, tetapi juga bisa membunuh. Saya agak tidak dapat menahan emosi saya dan ingin secara pribadi menguji dua gerakan dengan nona muda. Petik 2. Selesai berbicara, Yang Noble Flawless segera mengambil tindakan. Bayangan transparan berbentuk manusia muncul di atas Tandu. Seperti raksasa yang memegang kapak besar, ia memakai baju perang dan memiliki mata seperti guntur. Meskipun ini hanya bayangan humanoid, niat pertempurannya sangat sulit. Dengan satu menginjak tanah, retakan segera muncul. Feng Feiyun segera merasakan dampak besar dari kekuatan tak terlihat dari depan. Itu hampir menjatuhkannya jauh. Kekuatan ini terlalu hebat. Ledakan. Dia segera berdiri dan membanting staf Buddhis yang tak terkalahkan ke tanah, mengubahnya menjadi pilar yang saleh, dan bersama-sama dengan tubuhnya, dia mampu menahan tanahnya. Dua jari seputih salju dari Tandu menonjol keluar, memegang jimat batu giok, dan melambaikannya di udara. Bayangan memegang kapak tiba-tiba mengayunkan kapaknya lurus ke tanah. Bam! Meskipun kapak raksasa hanyalah bayangan, ia mampu membagi seluruh rumah teh menjadi dua. Dindingnya runtuh dan jendelanya hancur. Bahkan tanah dibiarkan dengan retakan besar sekitar 7 zang panjang dan 3 meter. Ada begitu banyak puing kayu yang patah di tanah dan gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan suara melolong yang menyebabkan rasa sakit yang menusuk telinga. Sayap putih berbulu Dongfang Jingyue muncul tanpa cacat dan jubah putih di tubuhnya berkibar di bawah angin dingin. Dia menjadi lebih menawan. Dia terbang di langit dan jari-jarinya menari di sepanjang kecapinya. Kemudian, dia dengan lembut menjentikkan sekali. Desir, The Soul Assassin Tun terbang dengan gelombang suara yang menembus udara, mengubah kapak raksasa di tangan bayangan menjadi asap. Pertarungan sesungguhnya telah dimulai. Lawannya, kali ini, adalah Yang Noble Flawless. Menurut apa yang dikatakan Dongfang Jingyue, orang ini memasuki dunia kultivasi pada usia 16 dan telah terkenal selama 20 tahun. 1. Meskipun usianya hampir 40 tahun, penampilannya seperti pria berusia 20 tahun, dan budidayanya sangat menakutkan dan sulit untuk dihadapi. Bahkan dengan kultivasi Dongfang Jingyue, paling-paling, dia hanya bisa mengambil 10 langkahnya dalam situasi terbaik. Bang! Bang! Jimat giok di tangan Yang Noble Flawless melepaskan cahaya putih dan menyatu menjadi disbundar. Tubuh bayangan menjadi lebih realistis dan baju besi pertempuran di tubuhnya memancarkan cahaya biru. Itu seperti dewa sejati yang telah ada. Mata Feng Feiyun tajam dan menemukan sedikit petunjuk. Staf Buddha yang tak terkalahkan di tangannya digunakan sebagai kuas raksasa dan dia mengukir cakram bundar yang persis sama dengan jimat jade di tangan Yang Noble Flawless.
Ini adalah formasi boneka keluarga Feng. Hanya Wisdom Masters atau Blacksmith Masters yang bisa mengukir sesuatu seperti ini. Untuk memberikannya jumlah kekuatan maksimum, bahkan Master Wisdom peringkat kelima akan membutuhkan 6 jam. Namun, sebelumnya, Feng Feiyun hanya membutuhkan satu pandangan sebelum mengukirnya di tanah. Dengan lebih dari ratusan garis magis yang berbeda, hukum dan kebenaran mendalam itu sangat misterius. Itu ke titik di mana bahkan Noble Flawless sendiri akan merasa mustahil untuk melakukannya. Hebat, ini adalah pertama kalinya nada bicara yang Noble Flawless berubah. Dia terkejut dengan kemampuan ukiran-ukiran Feng Feiyun. Mungkinkah bocah cilik ini menyembunyikan kultivasinya? Seluruh fokus Feng Feiyun adalah pada tanda formasi. Dia mengarahkan jarinya ke tengah dan dengan lembut berteriak. Membalikkan. Formasi bundar-bundar di tanah mulai berputar dan memancarkan cahaya ke arah 9 bayangan tinggi sang. Bayangan itu tiba-tiba berbalik, meraung, dan pergi menuju Yang Noble Flawless untuk membunuh. Bam! Yang Noble Flawless dengan dingin mendengus dan menghancurkan jimat giok di tangannya. Dia mengulurkan telapak tangannya ke arah depan dan melepaskan serangan telapak tangan di tengah-tengah kehampaan. Kekuatan pembantaian yang tak terlihat menghancurkan bayangan raksasa. Gemuruh. Dua lampu terbang keluar dari tandu dan langsung menuju ke langit. Sebuah telapak tangan raksasa dari cakrawala turun dan menangkap Dong Fang Jingyue, yang melayang di langit. Sayap putihnya segera terkoyak dan kerudungnya juga dilepas oleh angin yang berhembus ke arah tandu awan. Puff! Bibir berkilau Dong Fang Jingyue meludahkan seteguk darah. Dia memiliki pandangan heran di matanya. Dia tidak bisa percaya bahwa kultivasi yang Noble Flawless tiba-tiba berubah dan mampu menjatuhkannya dari awan hanya dengan satu gerakan. Ekspresi Feng Feiyun juga menjadi serius pada saat ini. Telapak tangan dari sebelumnya memiliki lebar puluhan meter, seperti gunung kecil dengan tekanan yang mampu mencekik orang lain. Kultivasi yang Noble Flawless berada di tingkat yang sama dengan Penatua ke-8, atau mungkin bahkan lebih tinggi. Feng Feiyun adalah orang yang tidak ingin menerima kekalahan. Jika itu sampai ke sana, dia akan menggunakan pil kuno peringkat keempat yang diberikan Mong Jiurou kepadanya dan secara langsung melepaskan kekuatan setengah juju, satu pukulan dengan kekuatan jutaan jin. Tidak peduli seberapa kuat yang Noble Flawless mungkin, dia tidak dipangkat Juking. Setelah makan pil kuno ini, Feng Feiyun pasti bisa merobohkan semua giginya ke tanah tanpa kesulitan. Namun, hanya ada satu pil kuno peringkat keempat, dan itu sangat berharga. Kecuali itu adalah krisis hidup dan mati, Feng Feiyun pasti tidak akan menggunakannya. Noble Flawless muda dengan lembut menangkap kain kerudung, dan perlahan mengendusnya, dan menjadi mabuk dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah beberapa saat, dia menarik napas panjang dan berkata, sangat romantis. Yang Noble Flawless telah melihat banyak keindahan luar biasa, termasuk banyak orang suci dari Sekte Abadi dan rindu muda berbakat dari klan besar, tetapi ketika dia melihat wajah Dong Fang Jingyue untuk pertama kalinya, sulit untuk berpaling. Jenis kecantikan ini mengejutkannya sampai ke inti dan memberinya perasaan bahwa hidupnya layak untuk dijalani. Bagaimana mungkin ada wanita cantik di dunia ini? Jenis kecantikan ini nyata. Yang Noble Flawless adalah seorang playboy, romantis, seseorang yang tidak peduli dengan perasaan namun memiliki banyak hati. Dia percaya bahwa dia telah lama kebal terhadap pesona wanita, bahkan jika dia melihat Dewi di surga, dia masih tidak akan tergerak oleh mereka. Namun, pada saat ini, jantungnya berdetak kencang, seperti kilin kuno yang mengamuk. Siapa wanita ini? Apakah dia seorang wanita dari keluarga He? Tidak, dia bukan seorang wanita, tapi peri abadi. Tidak ada yang pernah begitu memengaruhinya. Dia hampir kehilangan kewarasannya. Saat pikirannya kembali, hatinya tidak mungkin melupakan wajah ini, orang ini, wanita ini. Dia bersumpah dengan hati bahwa bahkan jika dia harus meninggalkan semua kekayaannya, semua wanita, selama dia akan memberinya satu pandangan, itu sudah cukup. Perasaan ini menjadi semakin kuat, sampai dia tidak lagi bisa mengendalikan diri. Namun, sosok ramping Dong Fang Jingyue sedikit miring saat dia memeluk kecapinya. Mata selestinya hanya menatap pegunungan yang jauh di tengah hujan dan tidak repot-repot memberinya pandangan sekilas. Diam, hening, dan lebih hening lagi. Suara hujan merasuki udara bahkan lebih. Tetesan air hujan yang jatuh di daun memancarkan suara, tik-tek. Keindahan yang hadir adalah semua keindahan tak tertandingi dengan keanggunan yang ekstrim,
Tetapi setelah tabir Dongfang Jingyue jatuh, ekspresi mereka menjadi pucat dan sangat biasa-biasa saja. Derek di antara sekawanan ayam, bulan yang cerah di tengah langit yang kosong, ini adalah ungkapan untuk menggambarkan momen ini bagi Dongfang Jingyue. Feng Feiyun secara alami tahu bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menolak keindahan Dongfang Jingyue, sama seperti Sui Yue Ting tahun itu. Bahkan dia yang merupakan Patriark Phoenix menjadi tergila-gila hanya dengan sekali lirikan. Dongfang Jingyue dan Sui Yue Ting sangat mirip, mereka praktis tipe orang yang sama. Tidak menyebutkan yang Noble Flawless, bahkan reinkarnasi Buddha masih akan merendahkan diri di balik roknya. Ini masalah besar sekarang. Feng Feiyun berkata. 1. Bab 85. Babak 85, Dongfang Jingsui. Pada saat ini, hati yang Noble Flawless tidak lagi menjadi miliknya. Seumur hidup bermain dengan hati wanita, seumur hidup talenta yang saleh, semua ini telah hilang karena keindahan Dongfang Jingyue. Siapa namamu? Lama kemudian, Noble Flawless muda mulai berbicara. Tidak ada yang menjawabnya. Pada akhir hari, Dongfang Jingyue menatap hujan dan tidak memiliki sentimen positif terhadap yang Noble Flawless. Secara alami, dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Wanita 68-an asal Ambon dengan baby face pakai ini sebelum tidur. Tirai putih tandu akhirnya diangkat, dan yang Noble Flawless muncul. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan dirinya, dan juga pertama kali Feng Feiyun melihat sosoknya. Dia memang pria yang sangat tampan dan membawa temperamen yang halus dan lembut. Terkait dengan estetika, hanya Feng Jianxue yang menyamar sebagai pria pada hari itu yang bisa dibandingkan dengannya. Namun, ketika Feng Jianxue berpura-pura menjadi laki-laki, dia lebih genit dan feminin. Itu sangat berbeda dari maskulinitas yang Noble Flawless. Noble Flawless muda, memang, tanpa cacat. Setiap tombol pada pakaiannya cukup rumit, dan setiap tindakan dipenuhi dengan keindahan, tidak meninggalkan setengah dari cacat. Ketika seorang pria bisa mempertahankan kesempurnaan seperti itu dan juga sekaya bangsa dengan budidaya tanpa batas, asalkan itu seorang wanita, maka mereka tidak bisa menolaknya. Feng Feiyun telah mengawasinya dan diam-diam mengangguk. Anak muda mulia yang sempurna ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai setiap orang. Itu bahkan membuatnya merasa sedikit tidak aman. Noble Flawless muda dengan lembut melambaikan jarinya, menguraikan garis melengkung. Gadis berbakat, Yun-Er, yang berdiri di belakangnya, melangkah maju. Yun-Er berusia sekitar 17 tahun. Dia berada di puncak masa muda. Elegan dan lembut, ia berbakat, terutama yang berkaitan dengan seni melukis. Feng Feiyun, jika Anda memberitahu saya namanya, saya akan memberikan gadis ini kepada Anda. Petik 2. Yang Noble Flawless menunjuk Yun-Er dengan sikap yang sangat serius. Tidak ada yang bisa mempertanyakan validitas pernyataannya. Yun-Er berdiri di antara kedua pria itu. Meskipun dia sendiri adalah seorang wanita berbakat dengan budidaya peringkat yang lebih tua dan memiliki negara dan bangsa yang menggulingkan kecantikan, pada saat ini, dia hanyalah barang. Dia tidak punya keluhan. Hanya saja, sepasang matanya yang cerah dengan cepat redup. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki bobot apapun di hati yang Noble Flawless. Dia bahkan tidak sama dengan nama Dongfang Jingyue, dan dia sama sekali tidak ada dalam hatinya. Dia tahu bahwa, pada saat ini, hanya ada Dongfang Jingyue di dalam hatinya. Feng Feiyun tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dengan sedikit udara lancang, seolah-olah dia menertawakan ketidaktahuan yang Noble Flawless. Yang Noble Flawless terus menjadi sangat serius. Nama Yun-Er adalah Ji Yun-Yun, putri favorit tuan klan keluarga Ji dari wilayah Dewa Harimau. Jika Anda menikahinya, maka Anda akan menjadi menantu keluarga Ji. Masa depan Anda akan cerah. Jika Anda dapat memiliki keluarga Ji sebagai dukungan Anda, maka para pengejar Feng akan menjadi suram dan menghentikan pengejaran mereka. Petik 2. Ditambah lagi, Yun-Er hanya mengikutiku selama 3 bulan. Aku bahkan belum menyentuh jari-jarinya sehingga tubuhnya benar-benar murni. Petik 2. Yang Noble Flawless tampaknya takut bahwa Feng Feiyun tidak akan berbicara, jadi dia membuat asal-usul Yun-Er jelas. Feng Feiyun secara alami telah mendengar nama keluarga Ji dari wilayah Harimau Gadli. Ini adalah warisan kuno selama lebih dari 1000 tahun. Kekuatannya tidak kurang dari keluarga Feng. Mereka adalah tiran dari satu arah di Grand Southern Prefecture. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan terus tertawa.
Yang Noble Flawless masih sangat serius dan melambaikan tangannya lagi. Dari hujan datang dua kembar dengan penampilan yang identik. Tidak ada noda di tubuh mereka yang tidak cantik. Kemanapun mereka pergi, mereka akan segera terkenal. Mereka memiliki kulit putih dan lembut, tidak berbeda dengan susu. Keindahan muda seperti itu pada usia yang matang bahkan lebih baik daripada yang abadi. Sister dari keluarga Lin, dua murid favorit dari penatua keempat dari gerbang abadi pengembangan besar. Budidaya mereka berada di pangkalan dewa awal dan memiliki bakat yang sangat tinggi. Mereka cukup berada di 5 besar dalam generasi muda gerbang. Mereka juga perawan dan memiliki kemurnian yang tidak perlu dipertanyakan. Saya juga akan memberikan hadiah kepada Anda. Sekarang, bisakah Anda memberitahu saya nama nona muda itu? Petik 2. Dengan mata serius dan keramahan, Yang Noble Flawless juga mengirim kedua si kembar ke Feng Feiyun. Feng Feiyun akhirnya tidak tahan dan mulai berbicara sambil tersenyum. Ji Yun Yun, dan dua saudara perempuan dari keluarga Lin memang cantik kontemporer. Bahkan untuk para pahlawan dari satu arah, hanya untuk mendapatkan sedikit kasih sayang dari salah satu dari gadis-gadis ini, mereka bahkan rela kehilangan nyawa mereka. Namun, wanita di belakangku juga sangat galak. Bahkan jika aku ingin memberikan namanya kepadamu, aku takut aku bahkan tidak akan bisa membuka mulutku sebelum dia membunuhku dengan telapak tangannya. Petik 2. Feng Feiyun terkutuk ini tidak salah. Yang Noble Flawless, jangan buang waktu Anda lagi. Jika Anda tidak mundur, maka akan ada seseorang di sini untuk mengalahkan Anda. Petik 2. Dongfang Jingyue melepaskan cahaya terang dari tangannya. Itu terbang menuju cakrawala seperti bintang jatuh. Ini adalah alat komunikasi, jimat terbang giok. Dongfang Jingyue telah mengirim pesan. Dia jelas ingin memberitahu seseorang. Keluarga Yin Gou adalah salah satu dari 4 keluarga kerajaan dinasti Jin. Mereka benar-benar kuat dan memiliki banyak ahli seperti ikan di sungai Yangtze. Karena masalah besar seperti itu terjadi di Gunung Jinghuan, tentu saja para ahli dari keluarga Yin Gou juga datang. Meskipun Yang Noble Flawless melihat jimat terbang giok pergi di udara, dia masih santai dan tidak berniat pergi. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa mengusirku. Siapa yang kamu beritahu? Apakah mereka membawa kekuatan yang cukup? Petik 2. Kata Noble Flawless muda. Feng Feiyun juga ingin tahu tentang masalah ini. Yang Noble Flawless benar-benar hebat. Hanya talenta di tingkat yang sama dengan penatua ke-8 dari keluarga Feng yang dapat memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya. Meskipun para ahli dari keluarga Yin Gou sangat banyak, mereka yang mencapai tingkat penatua ke-8 tidak akan banyak. Pada akhirnya, siapa yang pesan Dongfang Jingyue untuk menghentikan seorang master seperti Yang Noble Flawless? Jika dia datang, maka kalian berdua akan memiliki pertarungan yang menghancurkan bumi. Petik 2. Mata indah Dongfang Jingyue mengamati langit dan kilatan kebahagiaan melintas dari dalam. Dia ada di sini. Gemuruh. Cahaya hitam jahat datang dari gunung jauh ke arah ini, seperti awan hitam menari di langit. Sumber niat membunuh melonjak di udara. Meskipun masih 10.000 mil jauhnya, itu membuat orang lain merasa seperti ada pasukan surgawi yang mendekat. Ini benar-benar master. Dongfang Jingsui berdiri di atas awan hitam setinggi 20 kaki dan menatap ke kejauhan. Seluruh dunia berada dalam pandangannya. Di hutan, adik perempuannya berdiri sendirian di tengah hujan, memandang ke arahnya. Dia mengenakan baju besi lembut yang terbuat dari kulit badak dan memiliki mantel luar yang terbuat dari rubah putih yang tidak ternoda oleh ketidaksempurnaan apapun. Jubah merah tua menutupi bahunya, berkibar karena angin. Angin menjerit dingin yang menembus langsung ke titik, tetapi itu tidak membekukan jantungnya yang tebal. Dia adalah kakak laki-laki Dongfang Jingyue, salah satu dari 8 jenius sejarah agung dari dinasti Jin, ahli nomor 1 dari generasi muda Yin Gou. Pada usia 8 tahun, ia bisa membawa kuali raksasa. Pada usia 10 tahun, ia memulai daunnya. Pada usia 12 tahun, ia mulai mengembangkan seni jahat, dan pada usia 14 tahun, tekniknya mencapai penyelesaian sempurna dan dipenuhi dengan energi jahat yang mematikan. Sejak saat itu, ia selalu menang dan tidak pernah merasakan kekalahan. Kedatangan Dongfang Jingsui membuat Yang Noble Flawless merasakan tekanan besar. Tekanan ini, bersama dengan aura dari dua tuan yang memiliki peringkat yang sama, bertabrakan. Meskipun mereka belum bertarung, kedua tekanan ini sudah saling bertarung dan membunuh. Feng Feiyun beringsut lebih dekat ke Dongfang Jingyue.
Melihat pria saleh yang dipenuhi dengan aura jahat di awan, dia bertanya. Di mana Anda menemukan pria yang begitu ganas? Aku bisa merasakan aura jahat di tubuhnya bersama dengan niat membunuh yang padat. Tanpa memotong kepala 1000 orang, dia tidak akan bisa memiliki niat membunuh yang kuat. Petik 2. Aura jahat yang mengelilingi tubuh Dong Fang Jingsui juga penuh sesak dengan niat membunuh, menempati udara. Tatapannya cukup untuk menakuti pengecut sampai mati. Selain itu, Feng Fei Yun juga bisa melihat gambar ki dari tubuhnya, Nine Five Supreme Physique. Napas naga emas dan harimau emas yang terjerat di udara di atas kepalanya terus-menerus mengaum dan berubah menjadi aura seorang raja. Ini adalah kekuatan dari 95 fisik tertinggi. Itu benar-benar bisa menekan gambar ki yang lebih rendah, seperti raja yang memerintah rakyatnya. Dia adalah kakak laki-lakiku. Dong Fang Jingyue berkata. Saudaramu, mungkinkah kepala air ketel itu? Petik 2. Grand Wisdom Master Jing Feng, dari suku Jiang kuno, telah menulis surat untuk Feng Fei Yun untuk memberi saudara Dong Fang Jingyue di kota kuno Valet Firmamen. Ini agar dia bisa menyelesaikan keluhan di antara keduanya. Namun, saat itu, Jing Feng salah paham bahwa Dong Fang Jingyue mengejar Fei Yun karena dia mencintainya, jadi dia sudah mengirim jimat terbang giok ke Dong Fang Jingsui. Karena Feng Fei Yun berbohong dan tidak mengatakan yang sebenarnya, tentu saja, dia tidak berani pergi mencari saudara Dong Fang Jingyue dan surat itu selalu disimpan di tubuhnya. Jika kakaknya tidak tiba-tiba muncul sekarang, maka dia akan melupakan masalah ini sepenuhnya. Itu Dong Fang Jingsui, bukan kepala ketel air. Anda harus menjaga mulut Anda sebelum dia. Kalau tidak, dia akan menamparkan kepala Anda seperti semangka yang hancur. Petik 2. Dong Fang Jingyue berkata dengan kasar. Feng Fei Yun juga memperhatikan bahwa Dong Fang Jingsui sangat jahat. Dia sama sekali bukan orang yang baik. Pada saat yang sama, Dong Fang Jingsui, yang berdiri di atas awan, tiba-tiba menatap Feng Fei Yun. Itu hanya sekilas. Ledakan. Feng Fei Yun merasa seolah-olah ada guntur bergema di dalam otaknya. Rasanya seperti otaknya hancur, menyebabkan dia linglung saat dia hampir pingsan di lantai. Dong Fang Jingsui mengangguk dengan lembut dan dengan jahat tersenyum. Ini pasti bocah cilik yang disebutkan oleh Grand Hikmah Jing Feng. Visi ini tidak terlalu buruk. Pertama membunuh, maka saya akan menangani masalah ini nanti. Harus membantu keluarga sebelum membantu orang asing. Jika sis kecil menyukai pria ini, lalu bagaimana dia bisa melarikan diri? Saya bisa memotong kedua kakinya, lalu membawanya ke Danau Naga dan membuat mereka memiliki upacara pernikahan di sana. Petik 2. Karena dia berdiri di awan dan peluit angin dan hujan menenggelamkan kata-katanya, tidak ada yang bisa mendengar gumamannya. Mata Dong Fang Jingsui dipenuhi dengan untuk berperang, serta rasa kebahagiaan. Jika Feng Fei Yun tahu pikiran jenius sejarah besar ini, dia akan muntah darah dan mengutuk bahwa kawan ini memang kepala air ketel. Babak 86, Pertikaian para jenius sejarah agung. Dong Fang Jingsui seperti dewa jahat. Aura jahat pria ini sangat berat. Alisnya seperti pedang terbalik. Dia memiliki fitur heroik dan sengit, namun mereka tidak menutupi ketampanannya. Kehadiran heroik dan jahat berkeliaran di sekitar tubuhnya, membentuk awan gelap. Jubahnya yang seperti darah merah tua terus berkibar. Itu sangat mudah di mata. Ada kerutan di dahi yang noble flawless. Secara alami, dia mengenali orang yang baru saja tiba. Pria luar biasa seperti Dong Fang Jingsui akan penuh dengan momentum dimanapun dia pergi. Bahkan orang-orang yang belum pernah melihatnya sebelumnya akan pernah mendengar namanya dan akan dapat segera mengenalinya hanya dengan satu pandangan. Salah satu dari 8 jenius sejarah agung dari dinasti Jin yang saleh, Dong Fang Jingsui. Yang Noble Flawless dengan lembut mundur selangkah dan matanya yang cemerlang menatap lurus ke mata harimau Dong Fang Jingsui. Kemudian, dia melanjutkan. Kultivasi ganda jahat dan Dao, dan Anda menciptakan sendiri, jahat Dao Grand Physique, Anda memang luar biasa. Petik 2. Yang Noble Flawless tersenyum. Meskipun dia sedikit lebih berhati-hati, ini tidak berarti dia takut. Seorang jenius sejarah agung dari dinasti Jin yang saleh, yang Noble Flawless. Anda adalah pangeran kerajaan dari negara Poluo yang mampu menumbuhkan rahasia tertinggi, pedang suci naga putih, dari keluarga kerajaan. Petik 2. Dong Fang Jingsui masih berdiri di atas awan saat dia mengamati di bawah.
Dia menggenggam dua kepalan tangannya sementara sirahnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Feng Feiyun tiba-tiba menyadari, tidak heran mengapa mereka begitu sombong. Keduanya jenius bagian dari 8 jenius sejarah agung dari dinasti Jin, raja-raja generasi muda. Mereka tidak pernah merasakan kekalahan dan bahkan bersaing dengan surga yang tinggi. Namun, bukankah Noble Flawless yang pangeran dari negara Poluo? Mengapa dia dianggap sebagai salah satu dari 8 di dinasti Jin? Dongfang Jingyue tampaknya memperhatikan pertanyaan di benak Feng Feiyun, jadi dia berbicara. Dinasti Jin adalah negara besar dengan jumlah wilayah yang tak terbatas dan miliaran orang. Negara Poluo adalah sebuah negara kecil di sebelah perbatasan dinasti Jin, yang bisa disebut sebagai negara bawahan. Yang Noble Flawless memiliki bakat yang sempurna dan tidak pernah kalah sebelumnya, sehingga Pagoda Wanxiang mendaftarkannya sebagai jenius dari peringkat Grand Historical untuk dinasti Jin. Petik 2. Ada banyak negara kecil yang menjadi pengikut dinasti Jin. Feng Feiyun telah membaca geografi dinasti Jin sebelumnya. Dia tahu bahwa ada banyak negara kecil di sekitar dinasti. Bahkan hanya negara-negara pengikut berjumlah 300. Poluo Country pastilah negara yang cukup besar dalam ratusan ini. Dia benar-benar seorang pangeran, tidak heran mengapa dia begitu murahan seperti ini. Feng Feiyun dan Dongfang Jingyue keduanya mundur sangat jauh karena mereka tahu bahwa kedua jenius sejarah agung akan memiliki pertempuran hari ini. Pada saat itu, langit dan bumi akan runtuh dan gunung-gunung dan sungai-sungai akan runtuh. Jika mereka berdiri terlalu dekat, maka mereka akan mati tanpa kuburan. Mereka berdua sosok yang luar biasa. Feng Feiyun mengakui bahwa bahkan jika dia mengolah Immortal Phoenix fisik, dia tidak bisa mengejar mereka dalam waktu 3 tahun. Pada akhirnya, mereka berdua sangat jenius dan mulai berkultivasi pada usia muda dengan metode terbaik. Feng Feiyun mulai terlambat. Dia baru memulai beberapa bulan sebelumnya, bagaimana dia bisa bersaing dengan seseorang yang telah berlatih keras selama belasan tahun. Di antara para jenius, orang yang memiliki waktu dan upaya paling banyak adalah raja yang berkuasa. Meskipun kultivasi Dongfang Jingyue akan memungkinkannya untuk berdiri lebih dekat, dia masih merasa bahwa akan lebih bijaksana untuk mengikuti Feng Feiyun dan mundur beberapa puluh mil di Gunung Jinghuan. Mereka berdiri di atas puncak dan menyaksikan dari jauh. Ledakan. Guntur turun dari langit, menyebabkan suara yang sangat keras seperti dua logam surgawi bertabrakan satu sama lain. Kebisingan menyebabkan gendang telinga menjadi menyengat. Ada energi pedang dalam bentuk seekor naga yang bertarung melawan petir hitam pekat. Pertempuran mereka menyebabkan hujan dan angin berhenti, dan dunia menjadi gelap karena tekanan. Suara guntur berlanjut saat pedang yang keras mengikuti sambil melengking menembus angin. Buk-buk, bumi mulai bergetar. Meskipun mereka berdiri puluhan mil jauhnya, mereka masih bisa merasakan tubuh mereka bergetar. Keduanya memang dua psikopat gila. Pertarungan mereka menggelapkan langit, seperti dua tornado naga terbang di udara. Setiap tabrakan mereka melepaskan jumlah lampu pembunuhan yang tak berujung. Pertarungan telah berlangsung selama 2 jam tanpa henti, tetapi menjadi lebih menakutkan. Itu mengubah tanah menjadi tanah hangus dan mereka meratakan gunung di dekatnya. Pohon-pohon dan rumput ditumbuk menjadi bubuk, dan hanya tanah kuning yang tersisa di tanah. Feng Feiyun merasakan keinginannya untuk melawan gelombang. Ini adalah pertarungan antara dua raja dari generasi muda. Meskipun itu terjadi di kedalaman pegunungan, dalam waktu dekat, berita ini akan menyebar. Pertarungan antara dua jenius dari peringkat Grand Historical akan mengejutkan dunia dan menjadi topik utama diskusi di dinasti Jin. Mereka sudah menjadi dua tumpuan dunia kultivasi dan dianggap sebagai target. Banyak yang berharap untuk melawan mereka agar terkenal di seluruh dunia. Saat ini, Feng Feiyun menyaksikan pertarungan ini dan seluruh tubuhnya mendidih. Jika bukan karena kesenjangan besar dalam kultivasi, dia ingin bergegas dan bertarung melawan dua raja dari generasi muda. Pada saat ini, Feng Feiyun hanya bisa dianggap sebagai karakter kecil. Sama sekali tidak ada cara untuk bersaing dengan dua jenius sejarah utama. Dongfang Jingyue berkata, dengan bakat bawaanmu, jika kamu berlatih selama 20 tahun lagi, maka kamu akan dapat mencapai level mereka saat ini. Petik 2. Dia hanya mengatakan itu untuk mencapai level mereka saat ini. Namun, 20 tahun kemudian, penanaman kedua jenius ini akan menjadi lebih tak terduga. Dari kata-katanya, dia menyiratkan bahwa Feng Feiyun tidak sebanding dengan kedua pria ini.
Pada kenyataannya, di masa lalu, ini bukan masalah yang mungkin. Seseorang tidak bisa menyalahkannya karena memandang rendah Feng Feiyun. Sebaliknya, dia merasa seperti menghiburnya. Ini karena, 20 tahun kemudian, jika Feng Feiyun benar-benar bisa mencapai tingkat yang Noble Flawless dan Dongfang Jingsui, maka dia juga akan dianggap sebagai jenius sejarah agung. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan menjawab. Dalam 5 tahun, saya akan mampu bersaing dengan mereka. Pada saat itu, aku akan menginjak-injak semua jenius sejarah agung di bawah kakiku. Aku akan terbang ke surga yang tinggi dan bertarung melawan Ju Kings. Petik 2. Di jalan kultivasi, akan ada banyak musuh yang kuat sehingga tidak ada yang takut akan tantangan. Seseorang harus berjuang dan membuka jalan mereka sendiri untuk mengklaim posisi yang hanya milik dirinya sendiri di dunia ini yang penuh dengan tuan. Ini adalah satu-satunya cara untuk berjalan lebih cepat daripada yang lain di jalan ini. Feng Feiyun tahu logika ini dengan sangat jelas. 5 tahun tidak panjang atau pendek. Namun, dari sudut pandang Dongfang Jingyue, dia ingin mencapai tingkat Grand Historical dalam waktu 5 tahun hanya melamun, jadi dia tidak percaya sama sekali. Dongfang Jingyue, aku harus minta maaf padamu di sini. Petik 2. Feng Feiyun merenungkan untuk waktu yang lama sebelum bisa mengatakan kata-kata ini. Bagi seorang pria untuk meminta maaf kepada seorang wanita, ini bukan masalah yang mudah. 1. Mata giok Dongfang Jingyue menjadi sedikit berkabut dan dia merasa sedikit terkejut, seolah-olah dia baru saja mendengar ungkapan yang paling luar biasa. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa. Setelah melihat kekuatan kakakku yang tak terlihat dan tiada taraf, kamu akhirnya mau mengakui bahwa kamu salah. Kamu benar-benar lelaki tak berperasaan. Petik 2. Feng Feiyun mendengus dingin. Permintaan maafku ada hubungannya dengan saudaramu. Sebelumnya, saya pikir Anda datang ke keluarga Feng dan memberitahu Master Klan jadi saya memanggil Anda, Sundal. Ini memang karena saya salah paham, dan saya hanya meminta maaf kepada Anda tentang hal ini. Adapun keluhan kami dari sebelumnya, kami masih belum selesai. Betapa menggelikan. Ini mungkin sulit di telinga Anda, tetapi bahkan jika kakak Anda benar-benar bergerak, dia tidak akan selalu bisa melakukan apapun kepada saya. Petik 2. Feng Feiyun adalah orang yang adil dengan keluhannya. Dongfang Jingyue terkutuk ini mungkin tidak tertahankan, tapi dia memang seorang gadis yang tahu benar dan salah. Kesalahpahaman hanyalah kesalahpahaman, hanya mengatakan maaf padanya tidak akan sakit. Namun, anjing bijak besar yang pergi ke keluarga Feng untuk berbicara omong kosong benar-benar membuat Feng Feiyun marah. Jika dia tahu siapa orang bijak yang hebat ini, dia lebih baik tidak bertemu dengannya. Kalau tidak, dia akan menamparkan wajahnya miring, 2 kali. Dongfang Jingyue, sekali lagi, melihat sisi lain dari Feng Feiyun. Dia tersenyum dan berkata, seorang pria hebat harus dimaafkan. Feng Feiyun, jika Anda bergabung dengan keluarga Yin Gou kami dan menjadi bawahan saya, maka semua keluhan kami akan terhapus dan Anda akan dilindungi dan diolah oleh keluarga kami. Keluarga kami tidak menolak jenius manapun, tidak peduli siapapun mereka. Petik 2. Dongfang Jingyue sangat menghargai Feng Feiyun sejak pertemuan pertama mereka. Jika bukan karena beberapa kesalahpahaman, hubungan mereka tidak akan begitu kaku. Pada saat ini, ketika Feng Feiyun kebobolan lebih dulu, ini memungkinkan Dongfang Jingyue untuk mundur. Karena itu, dia sekali lagi ingin merekrutnya. Namun, perasaannya agak berbeda kali ini, seolah-olah itu dicampur dengan emosi lain. Ada sedikit antisipasi dan kegembiraan di mata Dongfang Jingyue, tapi itu sangat tersembunyi dan tidak bisa dilihat. Nona muda Dongfang memang seseorang yang sangat baik hati. Tidak ada wanita di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Anda. Namun, saya, Feng Feiyun, bukanlah seseorang yang ingin bergantung pada orang lain. Jalan masa depan saya akan diaspal oleh kaki saya sendiri. Di masa depan, jika kita bertemu lagi, aku berharap kita tidak akan berteriak dan ingin saling membunuh. Paling tidak, kami bisa duduk bersama dan minum teh. Petik 2. Melihat pertarungan di puncak antara Dongfang Jingsui dan Yang Noble Flawless, Feng Feiyun sangat terstimulasi. Dia memutuskan bahwa, setelah membawa jubah Buddha Nalan dan manik-manik giok Buddha ke Biksu Jiurou, dia akan segera meninggalkan Gunung Jinghuan untuk bercocok tanam secara terpisah. Sampai dia puas dengan kultivasinya, dia tidak akan pergi.
Kultivasi adalah jawaban untuk segalanya. Feng Feiyun sangat merasa bahwa dia kekurangan kekuatan saat ini. Tanpa kekuatan staf Buddha yang tak terkalahkan, ia hanya bisa dianggap sebagai kultivator yayasan immortal menengah. Dia pada dasarnya tidak akan bisa melawan seorang ahli sejati. Mata Dongfang Jingyue memancarkan secercah kekecewaan, tapi wajahnya yang cantik malah tersenyum. Jadi di dalam hatimu, aku sangat dipikirkan. Yang benar adalah, saya selalu punya satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Siapa Sui Yueting bagimu? Dan apakah dia benar-benar mirip dengan saya? Sampai membuatmu berpikir bahwa aku adalah dia, 2 kali. Petik 2. Hati Feng Feiyun terasa seolah ditusuk dengan pisau. Dia mengepalkan tangan dengan erat dan menggertakkan giginya. Lalu dia berkata, wanita paling cantik, paling beracun, paling kuat di dunia ini. Dia juga musuh bebuyutan saya. Hanya ketika saya membunuhnya dengan pedang saya yayasan Dao saya menjadi tanpa cacat, dan saya akan dapat mencapai puncak jalur kultivasi. Petik 2. Tapi aku merasa, pada akhirnya, kamu tidak akan bisa membunuhnya karena ketika kamu mengira aku adalah dia, kamu masih belum menghabisiku. Lalu, bagaimana Anda bisa membunuhnya? Petik 2. Dongfang Jingyue adalah wanita yang sangat pintar. Dia tahu bahwa hati Feng Feiyun tidak hanya membenci Sui Yueting. Namun, dia juga merasakan kecemburuan di hatinya. Ternyata, dari awal hingga akhir, dia hanyalah bayangan wanita lain. Feng Feiyun mengubahnya menjadi Sui Yueting, jadi dia menentangnya. Feng Feiyun mengubahnya menjadi Sui Yueting, jadi dia menyelamatkannya di gua kehidupan fana. Feng Feiyun mengubahnya menjadi Sui Yueting, jadi dia tidak keberatan menjadi musuh dengan Yang Noble Flawless. Satu orang, satu bayangan. Feng Feiyun tidak menjawab pertanyaannya. Mungkin dia tidak bisa menjawabnya saat ini, atau mungkin dia menghindari masalah itu. Dia berbalik dan pergi menuju kedalaman Gunung Jinghuan, tempat Mortal Life Cavern berada. Punggungnya penuh energi dan memiliki aura baru yang belum pernah ada sebelumnya. Seolah-olah dia tidak akan pernah kembali dan tidak pernah terlihat lagi. Feng Feiyun, jika, suatu hari, Anda tiba di Jalan Buntu, Anda dapat datang ke ibu kota dewa untuk menemukan saya. Danau Naga membentang 3000 mil, giok putih mewakili Yingou. Petik 2. Dongfang Jingyue menyaksikan Feng Feiyun pergi. Dia tidak sedikit pun senang dan malah dipenuhi dengan perasaan kehilangan yang samar. Dia tidak mengerti perasaan ini tanpa alasan. Bertahun-tahun kemudian, dia akhirnya menemukan bahwa itu adalah gelombang emosi yang kacau. Feng Feiyun akhirnya menghilang di balik pegunungan, dan tidak diketahui apakah dia mendengarnya atau tidak. 1. Bab 87, Siapa yang diam-diam diberitahu. Dongfang Jingyue berdiri sendirian di puncak. Dia menyaksikan hujan yang menutupi langit tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Ledakan, sekelompok awan turun, dan kegelapan menyebar dari langit. Dongfang Jingsui, dengan baju zirah dan jubah merahnya, berdiri di sebelahnya. Dia masih sombong dan sangat menakjubkan. Dia mengepalkan tinjunya dengan tangan dan mata harimau yang seperti baja, dia sepertinya ingin menembus hati orang lain. Meskipun dia berdiri di tanah, rasanya seperti dia adalah pilar yang ditanam di puncak, abadi selama 10.000 tahun. Kemenangan atau kekalahan, Dongfang Jingyue menerima kerudung putih dari kakak laki-lakinya dan menutupi wajahnya yang sangat cantik yang mampu menggulingkan negara dan kota. Tabir ini diambil kembali oleh Dongfang Jingsui dari tangan Yang Noble Flawless. White Dragon Heavenly Sword, dari Suyun telah mencapai tingkat ke-6 dan energi pedangnya bisa berubah menjadi naga. Sebelumnya, kami bertarung lebih dari 700 putaran namun tidak dapat menentukan pemenangnya. Petik 2. Dongfang Jingsui berdiri tegak sambil melengkungkan dadanya. Aura pertempuran di tubuhnya tidak sepenuhnya hilang. Dia berbicara lagi. Kami berdua merasa ada perubahan besar di Gunung Jinghuan, jadi kami berdua berhenti. Banyak seni pamungkas tidak digunakan. Jika waktu dan lokasi memungkinkan, maka setelah 8.000 putaran, pemenang dapat diputuskan. Petik 2. Dongfang Jingyue menjawab. Aku tidak percaya orang cabul ini begitu kuat. Seni pamungkas dari keluarga kerajaan Poluo Country memang layak dibanggakan. Untuk dapat mencapai tingkat ke-6 pedang naga putih, dia pasti telah diajar langsung oleh Ju King dari Poluo Country yang sangat kuat. Petik 2. Ju King yang sangat kuat ini adalah karakter dalam legenda, dia mungkin sudah jatuh.
Rumor di legenda tidak selalu benar. Petik 2. Dongfang Jingsui menatap ke segala arah, di antara celah gunung dan sungai, seolah sedang mencari seseorang. Dia mencari kemana-mana, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak orang itu. Di mana Feng Feiyun? Meskipun aura jahat Dongfang Jingsui mendidih, saat ini, dia tersenyum. Di depan adik perempuan yang paling dia cintai, dia selalu lebih lemah lembut dan patuh. Dongfang Jingyue terkejut. Bagaimana kakak tahu namanya Feng Feiyun? Dongfang Jingsui mengeluarkan jimat terbang giok dari saku dadanya dan berkata, "Belum lama ini, Grand Wisdom Master Jing Feng mengirimi saya pesan dan menceritakan semua yang terjadi di antara kalian. Dia menyuruhku menengahi kalian berdua." Petik 2. Dia juga ingin menambahkan, "Mengapa kamu begitu menganggap rendah bocah ini?" Tetapi dia menelan kata-katanya karena mata adik perempuannya berada di atas dunia. Dia secara alami tidak mungkin salah. Aku tidak percaya kalau lelaki tua terkutuk itu mengganggu bisnis orang lain. Petik 2. Dongfang Jingyue menggigit giginya dan dengan marah memelototi kakaknya saat dia bertanya. Apakah kakak akan membantunya atau membantuku? Dongfang Jingsui, melihat ekspresi adik perempuannya, berpikir bahwa dia marah dan juga pemalu. Dengan demikian, dia bahkan lebih yakin bahwa perkataan Grand Wisdom Master Jing Feng benar. Sepertinya adik perempuannya, yang biasanya seperti Gletser, benar-benar memiliki kekasih. Aku secara alami akan berdiri di samping sis kecil. Petik 2. Dongfang Jingsui menjawab. Dongfang Jingyue berkata, "Baiklah, kakak harus pergi dan membawanya kembali ke sini untukku, sekarang. Aku harus membawanya kembali ke Dragon Lake Capital Godly dan memasukkannya ke penjara. Saya akan menggunakan 18 hukuman untuk menyiksanya untuk meredakan keluhan di hati saya." Petik 2. Dongfang Jingsui tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa saudara perempuannya berkulit sangat tipis dan tidak dapat dengan mudah mengakui bahwa dia memiliki kekasih sehingga dia menggunakan nada yang begitu keras. Bukankah itu agak terlalu kejam? Jika seorang wanita terlalu ganas, biasanya akan menakuti pria itu. Petik 2. Dongfang Jingsui menghela nafas. Dia berani melarikan diri. Seru Dongfang Jingyue dengan marah. Dengan adik perempuanku menonton, tidak ada tempat dia bisa lari. Dongfang Jingsui berkata dengan menggoda. Dongfang Jingyue sepertinya tidak mengerti arti tersembunyi dalam kata-katanya. Dia menginjak tanah dan berkata, "Lalu, apakah kakak akan membantuku menangkapnya atau tidak?" "Haha, aku bisa melihat bahwa kamu tidak ingin menangkapnya, tetapi sebaliknya, ingin menyelamatkannya." Petik 2. Dongfang Jingsui tertawa terbahak-bahak dan suara itu bergema hingga ke awan. Tidak mungkin. Petik 2. Dongfang Jingyue membantah. Dongfang Jingyue, bocah kecil ini adalah putra iblis jahat dan darah iblis jahat mengalir di nadinya. Dia sudah menjadi mangsa banyak ahli dari keluarga Feng. Dan tidak hanya keluarga Feng, tetapi ada juga banyak kekuatan besar di Grand Southern Prefecture yang menginginkan hidupnya. Kekuatan besar ini tidak ingin keluarga Feng mendapatkan darah iblis jahat dan memperbaiki baju besi pertempuran iblis jahat. Karena itu, Feng Feiyun harus mati. Saat ini, banyak pembudidaya datang untuk membunuhnya. Jika tidak 10.000, maka harus ada setidaknya 8.000. Petik 2. Dongfang Jingsui mungkin sedikit aneh, tetapi hatinya sangat teliti. Dia berkata, "Hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya, dan itu untuk membuatnya tetap di tempat yang sama dengan kita. Sis kecil memerintahkan saya untuk menangkapnya, bukankah ini hanya menyelamatkannya?" Petik 2. Sudut bibir Dongfang Jingsui melengkung. Dia merasa seolah-olah dia telah melihat hati adik perempuannya. Bahkan Dongfang Jingyue tidak melihat alasan di balik itu semua. Mungkin seperti yang dikatakan kakak laki-lakinya, bahwa dia hanya ingin menyelamatkan hidupnya, dan bahwa dia tidak ingin melihatnya mati di bawah pedang, tidak ingin mayatnya ditinggalkan di hutan belantara. Bagaimana kakak mengetahui segalanya dengan sangat jelas? Mungkinkah orang yang secara diam-diam memberitahu keluarga Feng? Petik 2. Dongfang Jingyue dengan dingin melirik Dongfang Jingsui dengan kecaman di matanya. Dongfang Jingsui belum pernah dilotot oleh sis kecilnya seperti ini sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi meratap, seorang wanita yang jatuh cinta bahkan tidak akan mengenali keluarganya sendiri. Ah. Dia tidak berbicara, ada orang lain yang berbicara terlebih dahulu. Skema yang luar biasa,
tentu saja kakak laki-lakimu tidak bisa melakukan perbuatan seperti itu. Hanya saya, kakek kedua Anda, yang bisa sangat pintar dan menggunakan gerakan ini yang bisa menangani semuanya. Petik 2. Dari langit, cahaya dengan cepat terbang ke depan. Ada bayang-bayang di cahaya, mengendarai binatang terbang. Ini adalah pria tua jelek dengan rambut acak-acakan, mengendarai kambing gunung kecil. Pakaian di tubuhnya agak boros, tapi dia belum mandi selama bertahun-tahun sehingga penuh dengan debu. Setiap 2 langkah yang diambilnya, lapisan debu jatuh ke lantai. Dia sangat kurus, seperti kambing gunung kurus yang mengungkapkan tulangnya. Seolah-olah dia adalah seorang gembala tua yang baru saja keluar dari lembah di suatu tempat. Ada pipa tembakau di tangannya. Dengan asap keluar dari mulutnya, ia menciptakan lingkaran asap tembakau murah. Kakek kedua, mengapa kamu datang ke Grand Southern Prefecture ini? Dongfang Jingyue menatap pria tua di depannya dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Dibandingkan dengan kakeknya, lelaki tua jelek ini jauh lebih menyayanginya. Dari muda sampai sekarang, setiap kali dia menginginkan sesuatu, kakek kedua akan selalu mendapatkannya untuknya tanpa ragu-ragu. Orang tua ini adalah orang tua yang kekanak-kanakan, dan selalu bersenang-senang bermain dengan Dongfang Jingyue. Ditambah lagi, pria tua ini memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga Yingguo, bahkan pemimpin klan harus menghormati dia. Juga, kultivasinya tidak terduga. Masalah besar sekali seumur hidup Little Yue, ini adalah hal terbesar di dunia. 1. Belum lagi bahwa ibu kota Gadli dan kota kuno Firma Valet hanya dipisahkan oleh 200.000 mil, bahkan jika mereka dipisahkan oleh 2 juta mil, kakek kedua ini masih akan datang ke sini tanpa mengambil istirahat untuk membantu Little Yue mengurus masalah besar ini. Petik 2. Dada, kambing kurus itu perlahan-lahan mendarat dari awan. Lelaki tua yang jelek itu masih mengisap tembakau di atas kambing, dan matanya memicingkan mata karena tawa, hanya mengungkapkan sedikit celah. Hati Dongfang Jingyue melompat sekali dan segera bertanya. Lalu, orang bijak besar yang datang ke keluarga Feng dan berbicara omong kosong adalah Anda. Hehe. Kakek kedua ini melakukan pekerjaan yang sangat baik kali ini. Saya hanya pergi ke pintu depan keluarga Feng, hehe, dan itu Feng nantian segera berdiri di samping. Setelah itu, saya berbicara dengannya tentang masalah di antara kalian berdua. Bisakah Anda menebak apa yang dia katakan? Petik 2. Kakek kedua meletakkan pipa tembakau. Seolah-olah, saat menceritakan kisah itu, dia merasa sangat bangga dan bahkan menyemprotkan semburan kecil ke lantai. Dongfang Jingyue segera menarik rambutnya yang berantakan dan menyeretnya ke bawah dari kambing kurus. Dia ingin menginjak wajahnya 2 kali. Anda benar-benar membuat saya dan Feng Fei Yun banyak kerusakan. Ini tidak membantu. Anda benar-benar membuat segalanya lebih buruk. Petik 2. Dongfang Jingyue mencengkeram tinjunya, ingin meninju wajah lelaki tua ini 2 kali. Kakek kedua menjadi khawatir dan dengan cepat berkata, "Langit dan bumi adalah saksi saya, ah. Kakek kedua ini melakukan segalanya hanya untukmu, ah. Pikirkan tentang itu, ah." Hanya dengan mendorong bocah Feng Fei Yun itu ke kematiannya tanpa tempat lain untuk pergi, akhirnya dia menyerah. Pada saat itu, Anda tidak perlu mengejarnya, dia akan datang dan meminta Anda sebagai gantinya. Pada saat ini, semua kekuatan besar di seluruh prefektur Grand Selatan menginginkan hidupnya. Hanya keluarga Yingguo kita yang bisa melindunginya dan menyelamatkan hidupnya. Kalau tidak, hanya ada kematian. Petik 2. Dongfang Jingyue perlahan-lahan melepaskan tinjunya dan jarinya perlahan mengendur. Dia, sekali lagi, menjadi gadis yang baik dan berdiri di samping saat dia dengan lembut mengangguk. Dia secara alami merasa bahwa kata-kata pria tua ini sangat masuk akal. Dia tidak lagi marah dan, sekali lagi, menjadi anggun, tenang, dan membawa aura seorang dewi di bumi. Huff, tidak benar, saya sudah mengejarnya begitu lama. Saya hanya menginginkan hidupnya. Dia meninju saya sekali di kepala saya. Jika saya tidak membalas dendam, hati saya tidak akan tenang. Petik 2. Ada rona merah di wajah Dongfang Jingyue, tapi disembunyikan oleh kerudungnya. Kalau tidak, jika dua lainnya memperhatikan, sikapnya yang tenang akan terlihat jelas. Apa, sialan ini berani memukul adik perempuanku. Lihat saya melumpuhkan kedua tangannya. Petik 2. Dongfang Jingsui menjadi marah.
Awan jahat di tubuhnya melayang dan langsung menjadi cahaya naga hitam yang terbang menuju Gunung Jinghuan. Ledakan. Ada niat membunuh di seluruh tubuhnya, seolah-olah dia ingin memotong Feng Fei Yun menjadi 10.000 keping. Tidak ada yang tahu sifat panas kakaknya lebih baik daripada Dong Fang Jingyue. Jika dia benar-benar menemukan Feng Fei Yun, untuk melumpuhkan kedua tangannya, masalah ini, dia pasti mampu. Dia ingin memarahi Dong Fang Jingsui tetapi sudah terlambat. Kurung siku buka. Babak 88, Xiao Nuolan. Gua kehidupan fana membawa kegelapan tak berujung dan telah ada di dunia ini selama lebih dari 1.800 tahun. Saat Mortal Life Temple tenggelam di bawah tanah, Mortal Life Cavern secara alami muncul di dunia. Pada saat ini, sebagian besar prefektur Grand Selatan khawatir dan semua kekuatan besar telah berkumpul di tempat ini. Hanya ada beberapa sekte dan keluarga yang terlalu jauh, sehingga mereka tidak bisa mengirim ahli ke tempat ini. Hujan deras telah berhenti, tetapi udaranya masih sangat lembab. Sisa-sisa kuil kehidupan mortal masih terletak di bawah tanah dan memiliki nuansa kuno dan misterius. Di dalam lampu-lampu perunggu dan patung-patung Buddha adalah segala macam harta karun besar. Mereka bermandikan mantra Buddha dari para beku tinggi dan memiliki kekuatan untuk menenangkan pikiran dan menekan kejahatan. Setelah 1.000 tahun, semua yang ada di tempat ini menjadi harta yang tak ternilai, layak dipelajari oleh banyak guru kebijaksanaan sepanjang hidup mereka. Para pembudidaya yang hadir adalah semua orang yang ingin menangkap ikan di perairan yang bermasalah. Meskipun mereka tidak akan dapat mengambil harta Buddha yang tak tertandingi, jika mereka dapat mengambil bahkan hanya setengah dari manik Buddha, maka itu akan bermanfaat. 1800 tahun yang lalu, kuil kehidupan fana adalah tanah yang paling suci dari keyakinan Buddha. Setiap beku tercerahkan cukup untuk meneruskan doktrin mereka sendiri dan membangun kuil mereka sendiri. Petik 2. Saya mendengar kepala biara kuil, pada waktu itu, adalah karakter agung dari kepercayaan Buddha. Saat itu, dia adalah orang yang dihormati oleh semua orang di dunia. Bahkan Kaisar Jin ingin memanggilnya Tuan Buddha. Petik 2. Itu adalah tanah Buddhis yang sakral, dengan sebanyak ahli seperti awan, namun masih dibantai habis-habisan, dan bahkan kuil itu tenggelam di bawah tanah. Siapa yang membuat mereka tersinggung membawa nasib buruk seperti itu? Petik 2. Ada banyak pembudidaya dengan pengetahuan yang hadir yang telah mendengar tentang legenda kuil kehidupan mortal. Namun, mereka tidak tahu bahwa para biarawan tinggi semuanya dibunuh oleh kepala biara, dan bahwa kuil itu juga dihancurkan oleh kepala biara karena seorang wanita. Ini adalah skandal dari kepercayaan Buddha. Ada murid Buddha yang tahu tentang rahasia itu, tetapi itu sangat tersembunyi, dan mereka tidak mau melepaskan masalah ini ke dunia. Feng Fei Yun mengikuti kelompok pembudidaya untuk memasuki gua kehidupan fana. Dia berdiri di luar kuil suci yang bobrok dan memandang ke arah sumur kuno berwarna kuning. Mayat wanita itu masih mengambang di atas sumur, kulit putihnya yang sempurna bersinar seperti perhiasan dengan kecemerlangan yang saleh. Wosh wosh. Helai-helai mata air roh terus mengalir di udara dan masuk ke tubuh wanita itu, mengisinya dengan kehidupan yang jelas, ingin merebut takdirnya sekali lagi sehingga ia bisa hidup kembali. Ingin bangkit kembali setelah mati selama lebih dari 1.800 tahun, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kultivasi Feng Fei Yun pernah mencapai tingkat ke-9 surga kemunculan dan dikenal sebagai nomor 1 di dunia. Namun, untuk membangkitkan orang mati, ia masih harus membayar harga yang mahal yang pada dasarnya setengah dari hidupnya. Ditambah lagi, semakin tinggi kultivasi orang mati, semakin sulit untuk membangkitkan mereka. Untuk menghidupkan kembali orang biasa, kehidupan masa lalu Feng Fei Yun bisa mencapainya dengan mengorbankan setengah dari hidupnya. Namun, jika orang mati adalah seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Yang Noble Flawless, maka Feng Fei Yun harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mencobanya. Oleh karena itu, seorang kultivator yang kuat sama sekali tidak akan membangkitkan orang lain. Tidak hanya akan membutuhkan teknik terlarang, tetapi juga pertaruhan dengan nyawa seseorang, dan peluang untuk sukses kurang dari 1%. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya untuk menantang surga dan mengubah nasib. Meskipun wanita mayat ini pucat, fitur wajahnya sangat indah. Dengan sosok yang panjang dan ramping, itu hanya akan menjadi sesuatu yang menakjubkan. Tidak heran mengapa kepala biara sangat mencintai dia dan bahkan rela mati. Dan bahkan setelah kematian,
dia tidak bisa melupakannya dan bahkan ingin Feng Feiyun mengampuni hidupnya. Aku pantas mati, dia harus hidup terus. Petik 2. Feng Feiyun dengan lembut membisikkan kalimat ini. Pada saat ini, jika dia menyerahkan jubah Buddha Nalan dan manik-manik giok Buddha ke Biksu Jiurou, dengan kultivasinya, bersama dengan dua harta Buddha suci, dia secara alami akan dapat menghancurkan kehidupan terakhirnya dan mengubahnya menjadi debu atau sisa-sisa tulang. Namun, apa yang bisa dia lakukan untuk tidak mengecewakan permohonan Abbas? Ledakan. Gelombang roh disalurkan dari mayat wanita. Jarinya tampak bergerak dengan lembut. Banyak orang melihat pemandangan ini, tetapi mereka harus menggosok mata mereka, berpikir bahwa mereka sedang membayangkannya. Namun, jari orang mati yang bergerak adalah fakta yang tidak terbantahkan. Ini jauh lebih mengejutkan daripada mayat-mayat jahat bergerak. Satu orang dengan anehnya menuju ke sumur kuning. Mereka masih 10 zang jauhnya sebelum cahaya dingin keluar dari dahi wanita itu dan segera menembus pembudidaya ini, mengubahnya menjadi genangan darah. Ledakan. Cahaya dingin ini sangat kuat. Setelah menembus tubuh, cahaya terus menyala dan menciptakan lubang yang dalam di bawah tanah. Warnanya gelap gulita, dan orang tidak bisa melihat dasarnya. Energi pembunuh itu benar-benar terlalu tajam. Dengan niat membunuh yang menentukan, kehadirannya menutupi seluruh kuil kehidupan fana. Di dalam mayat wanita ini, memang, energi jahat tak terbatas yang membenci seluruh dunia. Feng Feiyun jelas merasakan niat membunuh di dalam tubuhnya. Belum hidup dia sudah ingin melahap surga dan menelan bumi. Jika dia membiarkannya hidup kembali, bukankah itu akan melepaskan malapetaka? Aku hanya akan menyerahkan jubah Buddha Nalan dan manik-manik giok Buddha ke Biksu Jiurou terlebih dahulu, maka aku akan pergi begitu saja. Adapun kehidupan dan kematiannya, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Feng Feiyun tidak lagi ragu-ragu dan dia diam-diam pergi ke dinding rendah kuil yang saleh. Dia mengukir formasi baru ke tanah. Formasi kursi lotus baru dengan cepat terbentuk. Dia melangkah ke kursi lotus dan dengan cepat berubah menjadi cahaya misterius yang terbang ke kuil kehidupan mortal. Semuanya, lihat, ada seseorang yang terbang ke kuil yang saleh tetapi tidak diserang oleh formasi kuno. Bahkan mayat wanita berusia 1000 tahun tidak menyerangnya dengan niat salehnya. Petik 2. Meskipun Feng Feiyun sangat berhati-hati, tetapi ketika dia melompati tembok tinggi, orang-orang masih mendeteksi dia. Orang ini memiliki sosok yang sangat akrab. Benar, bukankah itu pengkhianat keluarga Feng Feiyun? Putra iblis jahat dari rumor. Mungkinkah dia terkait dengan mayat kuno di kuil yang saleh ini, sehingga mereka tidak menyerangnya? Petik 2. Saya mendengar bahwa banyak orang ingin membunuhnya, namun dia masih berani datang ke tempat ini. Lihatlah para ahli Feng, mereka sekarang mengelilingi kuil yang saleh ini. Sepertinya mereka sedang menunggu mangsa keluar. Setelah Feng Feiyun keluar dari kuil yang saleh, dia pasti akan dibunuh dengan kejam, dan darah iblis jahatnya akan diambil. Petik 2. Meskipun mayat biksu kuno gelisah, mereka tidak meninggalkan kuil yang saleh. Mereka dikekang oleh kekuatan yang tak terlihat, jadi mereka hanya bisa berteriak mengaum buas. Feng Feiyun sengaja menghindari mayat biksu kuno yang kuat ini dan menyeberang melalui aula Buddha kuno. Dia melihat penurunan kuil, kejayaan masa lalu telah berakhir dan hanya kesedihan yang tersisa. Di pagoda yang tinggi, bersama dengan lampu Buddhisme samar yang memancarkan cahaya lembut, Biksu Jiurou, kali ini, tidak makan daging panggang tetapi sedang duduk di bawah lampu Buddhis dan membentuk segel Buddha dengan kedua tangannya. Di atas kepalanya ada patung Buddha emas yang mengapung, memberikan kekuatan besar. Cahaya keemasannya menembus ke 4 arah dan memiliki keringat di dahinya. Jelas bahwa dia mengalami kesulitan menekan sesuatu. Mungkinkah dia benar-benar menggunakan kekuatan pribadinya untuk menekan mayat kuno di dalam kuil yang saleh ini? Biksu yang hebat, aku telah membawa apa yang kamu inginkan. Petik 2. Feng Feiyun melepas jubah Buddha Nalan di tubuhnya dan juga mengeluarkan manik-manik giok Buddha. Dia meletakkannya di depan beku itu. Akhirnya, Feng Feiyun juga menempatkan staf Buddhis tak terkalahkan di tanah. Semua barang ini adalah harta tertinggi gerbang Buddha, tapi Feng Feiyun baik-baik saja dan tenang ketika melepaskannya. Biksu Jiurou masih tak bergerak, dengan cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Dia seperti berlian Luo Han. 1. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu sebelum dia akhirnya membuka matanya.
Murid-muridnya juga berisi lampu-lampu emas dan 2 segel Buddha. Namun, itu tidak bisa menyembunyikan keletihannya saat ini. Seolah-olah dia telah menghabiskan energi yang tak terhitung jumlahnya. Dia tetap tidak bergerak dan hanya berbicara dengan suara kunonya. Kamu datang di waktu yang tepat. Saat ini, biarkan gadis kecil itu mengenakan jubah Buddha Nalan, dan kalian berdua akan membawa manik-manik giok Buddha untuk menekan Xiao Nuolan. Petik 2. Mayat wanita itu telah mati selama lebih dari 800 tahun. Selama masa keemasannya ketika dia masih hidup, tidak ada yang tidak tahu namanya. Namun, zaman telah berubah dan sangat sedikit yang tahu identitasnya yang hebat. Namanya Xiao Nuolan, putri surgawi satu generasi. Kecantikan dan kultivasinya adalah yang tertinggi. Sekarang, bahkan jika dia hidup kembali, semua temannya akan tetap mati. Ini adalah rasa sakit dari kesenjangan antara dua generasi. Apakah kamu bercanda? Mengandalkan kita berdua untuk menekan Xiao Nuolan, apakah kau menyuruh kami mati? Petik 2. Feng Feiyun awalnya ingin meletakkan segalanya dan meninggalkan tempat ini dengan Feng Jiansui, tetapi saat ini, sepertinya itu tidak begitu sederhana. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk tidak peduli pada apapun.